bersyukur masih bisa bertemu dalam keadaan sehat. Nah, sehat ini zaman sekarang mahal. Oleh karena itu kita masih sehat, masih bisa hadir di sini, kita syukuri. Dan kalau kita sehat, semua urusan bisa diusahakan. Tapi kalau sudah sakit, udah payah itu. Mau ngapa-ngapa pun payah kalau sakit. Kalau musim corona ini ada istilah isolasi mandiri. Kalau namanya isolasi, walaupun tidak ada gejala, tidak boleh kemana-mana. Kalau dulu 14 hari, sekarang 10 hari harus dipisah. Nah, kalau sekarang standarnya 10 hari itu harus diisolasi. Nah, bayangkan betapa repotnya kita kalau misalnya kita kena penyakit ini. Belum lagi ada resiko sampai meninggal dunia karena obatnya belum ada. Tapi walaupun tidak bergejala, kita tetap harus isolasi. Jadi baiklah kita berdoa dan berusaha supaya tidak terkena penyakit ini, kan ya? Nah, karena itu ibu bapak ya kita bersyukur. Usaha kita ada hasilnya. Memang kita tidak menganggarkan listrik. Listrik itu bukan urusan bupati, urusannya PLN. Tapi ibu bupati prihatin daerah dia, daerah saya masih banyak yang listriknya belum masuk. Maka waktu saya diberi kepercayaan jadi bupati, saya coba untuk melihat apa sih persoalannya. Ternyata ada beberapa persoalan. Satu, orang Rangga itu suka berutang dengan PLN. Masang listrik karena dibayar. Lalu jarak PLN Kak Yeri. Sampai hutang kita itu terakhir 4 miliar kepada PLN. Lalu baik-baik PLN masang listrik baru. Jadilah kemarin PLN izin, ibu boleh nggak kita tagih bu yang berutang ini? Boleh, saya bilang. Asal kau pasang di tempat yang belum ada listriknya ya. Nah, karena kita mendukung PLN, akhirnya usulan-usulan kita ini adalah didengar juga oleh PLN. Saya bilang nggak pantas lah, Lidah Jaya itu kan nggak jauh dari jalan besar. Marabak sudah ada, foto bisa tamak, biar nggak becek sedikit ya, tapi kan mobil masih bisa masuk. Masa tidak dapat listrik? 74 tahun Indonesia merdeka. Rupanya omong-omong kita masih didengar orang. Sayangnya karena COVID ini, situasi kita ini listrik untuk tahun ini belum bisa masuk lagi ke daerah-daerah lain. Tapi ya kita bersyukurlah, ini agak cepat, saya 2019 itu bisa. Ya, jadi itu ceritanya soal listrik. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa listrik itu susah? Adalah karena di Landa ini sering sekali listrik mau dipasang, tiang listrik mau dipasang, lalu masyarakat nuntut bamasang. Sawit 500.000 sampai 5 juta sebatang. Belum lagi batang, ada pohon, harus diganti. Pokoknya kadang baik dipagar di atas. Padahal anggaran untuk ganti rugi tidak ada. Nah, listrik sebenarnya PLN masang Kak kampung-kampungnya takor. Karena diri ebet biasanya tiap kampung kan. Jadi kadek misalnya Kak kuranginya kan 7 dusun. Ya kan kakaknya enggak baru sama Heather. Kakaknya namanya. Tapi aku ngomong pintu. Namanya Kak Dian, dari kami namanya pintu, saya rumah. Masang listrik ini kan tergantung rumah ya. Satu rumah ada 2-3 kakak. Jadi sebenarnya sementara yang masang pihak untuk ulu-ulu tiap kadek pakai batang pinang sih, lah takut. Yang basi. Sebenarnya takut, tapi karena ini adalah listrik subsidi, memang untuk masyarakat, ya disubsidi oleh negara dan pelanggan yang membayar tarif premium, gitu Ibu Bapak. Dalam di Raja takor, makin takor, kadang kita nuntut macam-macam. Baiklah ya, ubah, baik ke tempat lain yang kerja bisa santai.
Kalau di Landak ini biasanya itu masalahnya. Nah di ujung kampung ini ada desa apa? Biasanya kalau belum ada listrik di ujung kampung, listrik cuma sampai sini, listrik yang di sini dipagar sama orang yang di ujung. Itu kalau di Landak, pengalaman saya. Setelah saya cari tahu kenapa PLN ini malas sekali masang listrik baru di Landak. Jadi saya bilang sama PLN, bilang Pak PLN, kalau ada yang begitu-begitu kami bantu ngomong supaya kadekan adat, jadi ngomonglah nanti manggungnya, kamelah dukung, kalau itu takwa. Nah, kadang-kadang ada masalah. Cuma memang masyarakat harus tahu, niat anak baduit penggantian ganti rugi. Bukan perusahaan, kalau perusahaan ada GSPT, ada ganti lahan, tapi kalau ini kan PLN tidak ada. Nah karena itulah belakangan ini 2 tahun terakhir ini kita agak banyak masuk listrik baru di Landak. Ini kita bersyukur itu karena saya juga di daerah ini dibantu oleh Pak Christian. Ibu Bupati bisa bantu ngomong, bisa bantu bikin surat, tapi yang mengeceknya ke PLN, yang mengaturnya di PLN, berkomunikasi lebih lanjut, membantu ngomong dengan Bapak Ibu itu Pak Dewan yang banyak bantu. Nah oleh karena itu senang saya ada partnernya. Kalau Pak Dewan kayak gini semua kan saya senang juga. Yang mandiri. Karena kan Bu Bupati cuma 1 orang dan Seko enek lagi kan. Nah makin enek ngurus semua baru. Nah saya dibantu Pak Dewan. Jadi inilah salah satu tugas fungsi Dewan dan kami. Kita bersyukur hari ini sudah bisa. Nah saya kira untuk listrik kira-kira begitu. Terakhir saya pesan untuk listrik, barang ini perlu dijaga. Saya sering dimarahin masyarakat, Bu, kami tidak mau bayar listrik. Kenapa? Sering mati lampu. Makanya saya bilang, kalau PLN itu tidak nebas, kan tiangnya, kabelnya kalau kena pohon pasti mati lampu kan? Karena hujan, karena nyaru, karena timpa di batang kayu, mati lampu. Nah oleh karena itu perlu dijaga, dirawat. Kepala dusunnya siapa? Pak Kadus. Kalau misalnya lagi berjalan menuju ke Sidas, dilihat di atas ada kira-kira batang pohon atau henang akan kena ke kabel listrik kita. Kadang ada yang perlu dipangkas, kasih tahu ke PLN-nya. Dipotong dulu, tapi jangan minta ganti rugi ya. Nanti minta ganti rugi lagi, harus pusing lagi Pak Kadus. Supaya nggak sering mati lampu. Mau motong sendiri Bu kami, jangan juga, karena barang ini bahaya. Ya, koordinasi dengan PLN, baiknya. Jadi dirawat ya, dijaga supaya bagus, nyaman makainya. Nah selanjutnya Ibu Bapak, hari ini saya menyerahkan alat pertanian. Kalaupun mungkin belum semua bisa dapat, inilah yang bisa kami bantu. Tolong dipakai dengan baik. Yang belum dapat, tolong dikasih pinjam, ya gantian makainya. Jadi bagaimana caranya diatur baik-baik, kita pakai perhatian. Bagaimana caranya supaya bisa dipakai sama-sama. Dipakai sama-sama. Alatnya buke punya ketua. Jangan hanya ketua kelompok yang pakai. Semua boleh pakai. Syaratnya apa? Dijaga, dirawat. Kan dia bantu kita. Coba pada dana batarieser. Masih ada yang ngirit padi? Nah, enak mana nanti coba pakai tracer atau diirit? Pasti lebih nyaman lah pakai tracer, betul? Karena bahasa kita suka kan? Kalau merasa nyaman pakai alat ini, baik-baik urusnya. Lapak dipakai di barang sehat, lapak dipakai sampai disimpan, ditutup baik-baik. Ya, pakai apa?
apa, kalau tidak dimasukkan ke rumah, ke teras rumah, dibuat dango, nah kan, supaya lama makainya. Ingat, sakit, nyirit, sakit. Simpan baik-baik, ya. Sambil joget sih nyaman, sambil joget ya. Saya yang jadul aku. Saya belum bisa berjoget karena lagi musim corona. Nanti kalau udah bisa joget, kita joget di sini. Nanti biar Pak Christian manggil organ tunggal. Ibu sih nyanyinya. Mudah-mudahan cepat selesai ya, nanti bukan kena coronanya. Ya, itu pesan saya dipakai ya. Selanjutnya hal-hal lain yang berkaitan dengan pembangunan yang penting kita bicarakan. Saya berusaha semaksimal mungkin kerja untuk Bapak dan Ibu. Saya mengerti banyak sekali hal yang masih kurang di tempat kita. Oleh karena itulah maka kita harus saling bekerja sama. Perangkat desa, anggota dewan, Ibu Bupati, Bapak Ibu masyarakat harus kompak. Kalau tidak, sedikit-sedikit marah, sampai demo, berak yang ngurus. Oh, kan? Demo pun anak gak nama ya. Baik, jadi duduk kopi ngomong dengan Ibu Bupati, lempar lewat Ibu Bupati ya. Tapi siang itu kan datang ke saya. Gimana ya Bu ya? Saya malu juga jadi dewan. Kampung saya nggak ada listrik. Mau baru saya bilang jadi dewan. Ya nggak apa-apa lah Bu. Kayak bilang apa-apa bagus semangat ya. Gini aja saya bilang, coba kita bikin surat usulan. Nanti saya pandai bikinkan surat. Saya teleponkan pimpinan PLN-nya, bisa enggak coba dimasukkan. Ternyata kalau kita berusaha ada hasil. Gituan kan? Nah, itu karena kompak. Coba Pak Desya mau bikin rekomendasi. Ada lagi yang mengejar proposal tiap tahun. Dasar nama aku jadi kades ngajuan proposal, nggak aku juga jadinya, Dera misalnya. Oh, lalu mana lo jadi? Namanya kita berusaha, berusaha itu tidak bisa cuma sekali. Nah, ini Pak Kadesnya disuruh bikin proposal, dia buat. Pak Dewannya ngantarkan surat. Sampai dia pergi sendiri ke kantor PLN, Pak Christian, ya betul. Ya sabar baru ngantarnya. Karena dia pakai kirim-kirim antar sasat Pak Mai surat kok. Ya kan? Diantar. Kok anak betul itu. Karena kita kompak. Nah, jadi kalau ada apa-apa, Bapak Ibu ambil daerah dulu. Mari kita sama-sama omong, laporkan ke Ibu Bupati pikirkan caranya, bagaimana cara terbaik supaya bisa kita selesaikan. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan perekonomian Ibu Bapak, gatahnya dan anak bisa diharap. Memang raganya pun makin hancur, makin corona makin hancur. Sampai bangkrut pabrik gatah Kang Abang No. Asli Bu. Jadi Bapak memang baiknya diri nanam yang bisa ditanam. Pinang ada pinang tanam baik-baik banyak-banyak, raganya pun ada juga. Ada jengkol tanam jengkol. Nah tadi mau jagung ya Pak Kades, jagung ditanam. Ya, coba dulu. Cuma memang jalur kami dilepas.